kita sering diajarkan satu hal sederhana. Hati-hati, seolah itu cukup untuk mencegah semua kesalahan. Tapi realitanya, bahkan orang paling teliti pun tetap bisa terpeleset di momen yang salah. Jadi mungkin masalahnya bukan sekadar soal kehati-hatian. Coba jujur, kamu tidak selalu fokus kan? Ada hari ketika lelah, terganggu, atau sekadar autopilot menjalani rutinitas. Di titik itulah sistem yang buruk mulai menghukum manusia. Bukan karena ceroboh, tapi karena manusia memang tidak didesain untuk selalu waspada. Disinilah muncul cara berpikir yang berbeda. Bukan lagi menyalahkan manusia, tapi memperbaiki lapis demi lapis sistemnya. Dari yang benar-benar menghilangkan bahaya, sampai yang hanya melindungi dari dampaknya. Dan menariknya, yang paling sering dipakai justru yang paling lemah. Bayangkan ada lantai licin. Kamu bisa kasih sepatu khusus, pasang tanda peringatan, atau menambahkan pelapis. Tapi semua itu hanya mengakali masalah. Hanya satu solusi yang benar-benar selesai, menghilangkan sumber airnya sejak awal. Lalu kenapa banyak orang tetap memilih solusi yang lemah? Karena cepat, murah, dan terasa cukup untuk saat ini. Mendesain ulang sistem butuh usaha besar di awal. Tapi harga dari solusi instan sering dibayar lebih mahal di kemudian hari. Di Jepang ada pendekatan yang lebih radikal. Jangan beri ruang untuk salah sejak awal. Bukan mengandalkan manusia untuk lebih teliti, tapi memastikan kesalahan itu memang tidak bisa terjadi. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang desain yang cerdas. Pendekatan ini punya dua cara. Yang pertama, mencegah kesalahan secara langsung. Tidak bisa dilakukan jika ingin. Yang kedua, memberi sinyal sebelum kesalahan membesar. Tapi tepat saja, yang paling kuat adalah yang tidak memberi kesempatan sama sekali. Menariknya, konsep ini sebenarnya sudah ada di sekitarmu. Dari tombol yang tidak bisa diklik sebelum form lengkap, sampai kartu yang hanya bisa masuk satu arah. Hal-hal kecil ini diam-diam menjaga kita dari kesalahan yang bahkan kita tidak sadari. Tapi ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Ketika sistem terlalu melindungi, kita bisa jadi terlalu percaya diri. Perlahan, kemampuan kita untuk peka terhadap hal tak terduga mulai menurun, karena merasa sistem akan selalu menangkapnya. Pada akhirnya, sistem yang baik bukan tentang memaksa manusia jadi sempurna, tapi tentang memahami bahwa manusia bisa lelah, lupa, dan salah. Dan justru disitulah empati hadir, dalam bentuk sistem yang tidak memberi ruang untuk celaka terjadi.